Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis regresi ganda menggunakan aplikasi SPSS. Terlebih dahulu, aplikasi SPSS yang kita miliki, jika sudah maka tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah awalan dari tampilan data view. Lalu kita ke variable view dengan cara mengklik. Di sini ada bacaan name. Di situ tulis atau ketik sesuai dengan nama dari tabel kita. Di sini tabel yang saya miliki yaitu ada 3 antara citizenship, participation, dengan democracy. Yang pertama saya masukkan citizenship. Lalu yang kedua participation. Dan yang ketiga demokrat. Jika sudah, kita kembali ke data view, maka otomatis nama yang barusan kita buat muncul di atas ini. Untuk langkah selanjutnya, masukkan angka pada data yang kita miliki. Di sini sudah saya masukkan angka dari data yang saya miliki. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih di submenu di atas ini analis. Kita klik analis, lalu regression, pilih linear. Langkah selanjutnya kita pindahkan citizenship ke independence, participation ke dependent, dan demokrasi ke independent. Yang pertama kita pindahkan citizenship ke independent dengan cara mengklik. Participation kita klik ke independent. Lalu demokrasi kita klik ke independent, kita masukkan. Untuk metode enter. Lalu jika sudah selesai, maka kita klik OK. Di sini adalah hasil output dan analis. Kita akan membahas model summary terlebih dahulu. Sebelah kiri terdapat penjelasan, yaitu bagian ini menggambarkan derajat keeratan hubungan antar variabel. Angka R sebesar 0,982A menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara participation dengan kedua variabel independennya adalah kuat atau karena besarannya lebih dari 0,05. Yang di sini ada R square atau koefisien determinasi adalah 0,963, yaitu berasal dari 0,982 dikali 0,982. Ini artinya bahwa 0,963 atau 96,3% variasi dari participation dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu demokrasi dan citizenship. Sedangkan sisanya yaitu 100 dikurang 96,3 sama dengan 0,7 atau 7%, dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Untuk variabel independen lebih dari 2, sebaiknya gunakan adjust R square. Pada latihan ini atau pada tabel ini nilainya yaitu 0,927. Untuk SADR of the estimate yang nilainya 0,85442 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi, di mana semakin kecil angkanya maka semakin baik prediksinya. Lalu kita ke ANOVA. Bagian ini menggambarkan tingkat signifikansinya dari uji ANOVA atau F-test. Didapat F dihitung 26,397 dengan tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,037. Karena probabilitasnya tingkat signifikansinya ini lebih kecil dari
0,05, maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi tingkat participation politik seseorang, atau dengan kata lain, tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang dan tingkat perilaku demokratisnya secara bersama-sama mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi politiknya. Selanjutnya yaitu koefisien. Di sini persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Participation negatif 2,300 dan positif 0,411 untuk citizenship dan positif 0,768 untuk demokrasi. Konstantan sebesar negatif 2,30 menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki pengetahuan kewarganegaraan atau citizenship dan perilaku demokratis, maka partisipasi politiknya atau participation negatif 2,30. Secara kualitatif, tentu tidak ada perilaku minus, mungkin dapat diinterpretasikan dalam konteks budaya politik, gal itu adalah budaya apatis. Jangan lupa juga bahwa secara nyata ketiga variabel ini berskala ordinal, tidak memiliki angka 0 seperti pada dalam batasan skala interval. Koefisien regresi yaitu 0,41 menunjukkan bahwa setiap pengetahuan kewarganegaraan seseorang bertambah positif 1 poin, maka participation politiknya akan bertambah positif 0,41 poin. Koefisien regresi yaitu 0,768 menunjukkan bahwa setiap tingkat perilaku demokratis seseorang bertambah positif 1 poin, maka partisipasi politiknya akan bertambah juga sebesar 0,768 poin. Sedangkan uji T digunakan untuk menguji signifikansi konstantan dan setiap variabel independen. Hipotensi yang dibangun adalah sebagai berikut, yaitu HO sama dengan koefisien regresi tidak disignifikan dan HI yaitu koefisien regresi disignifikan. Pengambilan keputusan berdasarkan variabilitas kita lihat pada kolom signifikansi adalah sebagai berikut. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak atau HI diterima. Kolom signifikansi untuk ketiga variabel tersebut yaitu konstannya yaitu 0,453, citizenship 0,57 dan demokrasi 0,361. Mempunyai angka signifikansinya lebih dari 0,05. Dengan demikian HO diterima, atau dengan kata lain kedua variabel tersebut tidak cukup signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Itulah cara analisis regresi ganda dengan menggunakan SPSS. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan video ini. Saya ucapkan terima kasih.